Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwaral qulubana bin nuril imani wal islam wa arsyadana ila sabilir rusydi wal qawam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ma baqiya syai'u yuqrabu minal jannah wa yubaidu minan nari ila waqad buyina lakum. Sadaqallahul azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, salah dan salam, kata-kata ketazim wal ikraman saya kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan kepada pendai-pendai yang seperjuangan, khususnya kepada ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Dewan Juri yang kami muliakan. Meski cinta disambut dengan cinta, rindu dibalas dengan rindu, tapi tidak layaknya bila air madu dibalas dengan air tuba. Bila pengorbanan dibalas dengan pengkhianatan, maka karena itu saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian agar tidak menjadi pengkhianat cinta, agar cinta tidak bertepuk sebelah tangan lewat sebuah persembahan pidato singkat kami yang telah kami beri judul Sedalam Cinta Nabi. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Dewan Juri yang kami muliakan. Coba kita dengar dengan kisah yang indah ini. Suatu ketika Ummul Mukminin Siti Aisyah mengatakan, ketika aku memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terasa ketenangan dalam diri. Lalu aku katakan kepada beliau, ya Rasul, berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa Aisyah, seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Mendengar doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidah Aisyah tersenyum dan tertawa. Saking senangnya sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, senangkah engkau dengan doaku tadi? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan, demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap aku salat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Masya Allah. Kapan beliau mendoakan? Setiap beliau mengerjakan salat, beliau tidak pernah lupa mendoakan keampunan dosa kepada kita umatnya. Hal ini menunjukkan bahawa teramat cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Kalau memang dia tak cinta, mungkinkah ia akan menyertakan nama kita pada setiap doanya? Sangat tidak mungkin, wahai saudaraku. Karena salah satu bukti cinta, aksara min dzikrihi, banyak mengingat dan menyebutnya.
Saat ia lahir, ia sebut nama umatnya. Dalam hidupnya, ia berjuang siang dan malam untuk membahagiakan umatnya, dunia dan akhirat. Menanggung kepahitan, kepedihan dan penderitaan umatnya. Ia tanggung sendiri semua penderitaan itu, yang mestinya kita yang menanggungnya. Sampai-sampai menjelang wafatnya, beliau masih sempat menyebut nama ummati, ummati, ummati. Besok di hari akhirat, beliau adalah manusia yang super sibuk mencari dan menyelamatkan kita umatnya. Ia tinggalkan surganya, ia tinggalkan kenikmatannya, ia tinggalkan keluarganya. Ia sibuk mencari dan menyelamatkan kita umatnya. Akan tetapi kita kurang menyadari dengan hal ini. Kita menganggap orang yang paling sayang kepada kita di muka bumi ini adalah orang tua kita. Iya, memang mereka sayang dan cinta kepada kita. Akan tetapi ketahuilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sayang dan cinta kepada kita. Dunia dan akhirat dia mencintai kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dewan juri yang kami muliakan. Sekarang saya mau bertanya kepada abi-abi dan ummi-ummi sekalian. Adakah abi-abi dan ummi-ummi sekalian punya sebuah impian dalam hidup ini? Harapan dan keinginan? Tentu pastinya ada. Ingin begini, ingin begitu. Ingin ini, ingin dapat itu. Sama kawan-kawan sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya keinginan, punya impian semacam kita semua. Namun impiannya Rasulullah cuma satu. Apa impiannya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Surah At-Taubah ayat 128. Inilah impiannya Rasulullah. Ia sangat menginginkan kita hidup di bawah payung iman, dalam keluhuran cahaya iman. Ia sangat berharap agar kita umatnya hidup dalam keadaan keselamatan, ketentraman, kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah impiannya sang baginda Nabi. Dan tidak cuma bermimpi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk mewujudkan semua itu. Sehingga apa yang terjadi? Salah seorang sahabat mulia itu Abdar pernah mendengar Rasul bersabda, "Ma baqiya syai'u yuqrabu minal jannah wa yubaidu minan nari ila waqad buyina lakum." Tiada sesuatu pun yang mendekatkan kepada syurga dan menjauhkan daripada neraka, melainkan semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Bahkan bukan sekedar itu kawan-kawan sekalian. Abu Dzar sendiri mengungkapkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami tanpa ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan beliau menyebutkan kepada kami ilmu mengenainya. Masya Allah, begitu kuat keinginan Rasulullah untuk menyelamatkan umat. Rasul tak menginginkan umatnya hidup dalam keadaan buta berjalan di muka bumi ini. Buta mata dan hatinya, yang sehingga membawa umatnya ke dalam kegelapan kesesatan dunia dan akhirat. Coba sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Bahwasanya Rasulullah sayang kepada kita, bahwasanya kita mencintai Rasulullah, tapi tidak sedalam Rasulullah mencintai kita. Kita berjuang untuk Rasulullah, tidak sedalam Rasulullah berjuang kepada kita. Bahkan terlalu sering kita menyakiti hati Rasulullah.
membuat Rasulullah menangis. Dulu saat berjuang kepada kita, ia dilempari dengan batu sampai berdarah pelepisnya. Tapi hari ini, umat ini melempari wajah Rasulullah dengan dosa-dosa yang dikerjakannya siang dan malam. Dulu saat berjuang kepada kita, ia diusir dari kampung halamannya, diusir saat menyampaikan dakwahnya. Tapi hari ini, umat ini mengusir Rasulullah dari ingatan dan pikirannya, dari rumahnya, dari kampungnya. Dengan cara apa? Dengan cara merusak sunnah-sunnah Rasulullah dan mengundang perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang jauh daripada tuntunan Rasulullah. Saudaraku, siapa yang akan membahagiakan kita nanti di hari kiamat? Siapa yang akan menolong kita nanti di padang mahsyar? Di saat keadaan kita berada pada situasi yang menegangkan, menyedihkan, bahkan menakutkan, siapa yang akan menolongkan kita nanti? Kalau sekarang kita terus-terusan sakiti hati Rasulullah, kita berakhlak dengan akhlaknya musuh-musuh baginda Nabi Muhammad, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sudah cukup wahai saudaraku. Sudah terlalu lama kita menyakiti hati Nabi Muhammad. Sekarang marilah kita sama-sama untuk berjuang, memperjuang sunnah-sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, Waman ahbatani kana ma'iyan fil jannah man ahya sunnati faqad ahbatani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di syurga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ingin kumpul bersama Nabi, hidupkan sunnah Nabi Muhammad, insya-Allah kita akan bersamanya di dunia dan di akhirat. Yang menjadi kesimpulannya adalah teramat cintanya Rasulullah kepada kita umatnya, maka hendaknya kita sebagai umat pun mencintai Rasulullah sedalam cintanya Rasulullah kepada kita. Kita hidupkan kembali sunnah-sunnahnya, insya-Allah kita akan bersamanya di yaumil qiyamah kelak nantinya. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.